sky is pink and white. Owen, Owen, Siapa Pak? sini, kemari dulu. Tuh, tunggu Pak, sementara Pak siap-siap mau pergi kerja ini Pak. Sini dulu. Tuh, mau apa Pak? Duh, bantu dulu Pak. Bantu apa Pak? Ini mau pergi kerja. Cumannya lama, formulasi bunga. Aduh, bentar Jo, kenapa kita mau pergi kerja? Duh, sesaki Bapak pedada. Tuh, setelah pergi kerja, pasti Yuli. Duh, anakku dia. Memang kurang ajar tuh anak loh. Sini Jom. Ayo. Nah, kembaliannya. Oh, terima kasih. Ih, kenapa kau masih tinggal sama? Tuh, apa Pak? Duh, bantu dulu Bapak. Bantu apa Pak? Ini mau pergi kerja. Cumannya lama, formulasi bunga. Aduh, bentar Jo, kenapa kita mau pergi kerja? Makanya dulu, dari kemarin anak tak makan. Ini sama bersama Bapak. Kita menyesal mendengarnya Bapak. Ya Bapak kita hidup, tapi kita yang mati. Tadi aku nak duduk kaki dia so. Ya Bapak kita. Wen, di dalam anak. Siapa anak? Wen, Halo? Iya, Nurse. Ini ada orang yang merasa masuk ke Tuhan. Nurse datang kemari, Nurse. Aduh, so gawat sekali. Iya, di sini di Malai 1. Iya. Tuhan, kita so minta kok ini so bunuh diri di sana. Dia papa kesini baru meninggal. Kau dia so babakuru, so 5 hari so dia bakuru. Kau udah pergi so babateri, kau so nggak bisa membuka tuh pintu. Iya, Nurse. Oke. Ya.
sudah 5 hari dia sudah nak keluar, sudah pendengar pun tadi kita kok ada bersih di atas, kok tiba-tiba dia bawa harian. Nah, kita minta apa? Waktu itu kok kita pernah dengar kalau ada yang lupa kejadian rambut gangguan jiwa begitu dan jadi kita telepon di pelayanan kesehatan. Jadi kita telepon panas, mungkin harus boleh kasih mobil akan atau lakukan konseling atau karena biasanya kita nggak takut harus kayak dia bunuh diri atau bagaimana. Nas, orang coba kan tadi kok dia nyendak baik nyak buka dah. Wan, buka dulu Wan. Misi ya, Wen. Wan, buka dulu ndak lama nih Wan. Selamat sore, Bapak. Jadi, perkenalkan saya perawat Seli dan ini rekan saya. Saya Sakwel. Ya, jadi apakah Bapak boleh sebutkan nama lengkap Bapak? Nama Owen ini. Oke, baik. Jadi, apakah saya boleh memanggil Bapak dengan sebutan Bapak Owen? Terserah aja. Oke, baik. Jadi, Bapak, saya dengar dari tetangga bahwa Bapak mengalami kehilangan orang yang sangat Bapak cintai. Nah, jadi di sini kami akan melakukan pendampingan kepada Bapak tentang perasaan yang Bapak alami sekarang. Jadi, kalau boleh tahu bagaimana Bapak keadaan Bapak sekarang? Seolah apalagi nanti aku kerja lagi jadi tambah lagi. Oke, baik Pak. Jadi Bapak, kami di sini akan membantu memahami perasaan Bapak. Kita akan berdiskusi di ruangan ini kurang lebih 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Bapak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Nanti Bapak boleh jawab sesuai dengan yang Bapak rasakan saat ini. Bagaimana? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Bapak, apakah Bapak sulit mempercayai bahwa orang yang Bapak cintai itu telah tiada? Sangat. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak sering merasa bahwa semua ini hanyalah mimpi atau tidak nyata? Oke, baik. Untuk pertanyaan berikut, apakah Bapak merasa marah terhadap orang lain, diri sendiri, atau bahkan Bapak marah kepada orang yang telah tiada? Iya, Nars. Kita merasa marah sekali ke kita sendiri. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan berikut, apakah Bapak merasakan frustasi karena Bapak tidak bisa mencegah kepergian orang yang Bapak cintai tersebut? Oke. Kita lanjut Bapak untuk pertanyaan berikut. Apakah Bapak merasa bersalah karena Bapak merasa belum melakukan yang terbaik untuk orang yang telah tiada? Iya, Nars. Oke, baik. Berikutnya Bapak, apakah Bapak berharap bahwa Bapak bisa menukar segala sesuatu agar apa yang Bapak cintai ini bisa kembali? Iya, Nars. Oke, baik. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa sedih secara mendalam setelah kehilangan orang yang sangat Bapak cintai? Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa tidak memiliki energi atau semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari yang Bapak lakukan? Baik Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak merasa menarik diri dari lingkungan atau orang-orang di sekitar Bapak? Iya, Nars. Baik. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak merasa bahwa hidup Bapak ini terasa sangat hampa atau kehilangan makna setelah kehilangan orang yang Bapak cintai itu? Iya, Nars. Sejak kehilangan papa saya merasa sangat tidak berhasil. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak merasa lebih nyaman untuk menyendiri dalam masa duka ini? Iya, Nars. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak merasa sulit menerima bahwa semua usaha yang Bapak lakukan untuk menghindari kehilangan itu tidak membuahkan hasil? Oke, baik. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak merasa Bapak mulai bisa menerima kenyataan bahwa orang yang Bapak cintai ini telah tiada?
Belum Nars. Kita rasa tapi Bapak masih di sini Nars. Oke, baik Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak sudah mulai belajar hidup dengan kondisi Bapak tanpa orang yang Bapak cintai tersebut? Tidak. Oke, baik. Oke, jadi Bapak, sekian pertanyaan dari saya. Baik Bapak, untuk langkah pertama, jadi kami di sini ada selembar kertas. Nah, nanti di sini Bapak boleh menuliskan atau menggambarkan kondisi yang Bapak alami sekarang setelah kehilangan orang yang Bapak cintai. Selain itu, di sini Bapak boleh menggambarkan aktivitas sehari-hari yang Bapak lakukan setelah kehilangan orang yang Bapak cintai. Bagaimana Bapak? Apakah boleh mencobanya? Tapi kita nggak bisa menggambar Nars. Bapak nggak perlu khawatir. Di sini bukan soal keindahan, tapi di sini bagaimana Bapak mengungkapkan semua perasaan yang Bapak alami ketika Bapak kehilangan orang yang Bapak cintai. Jadi Bapak, kami akan memberi Bapak waktu sekitar 30 menit dan kami akan menunggu di luar. Jadi misalnya kalau ada ingin yang Bapak tanyakan, boleh memanggil kami di luar ya Pak. Permisi Terima Bapak. kasih. Permisi Bapak, apakah sudah selesai? Baik, Bapak, apakah ini ada yang Bapak ceritakan setelah menulis atau menggambar ini? Kita tulis ini Nars waktu pas kabar itu Nars. Karena saya Nars, kita pedulnya hancur Nars. Terima kasih Bapak sudah berbagi. Ini adalah langkah yang sangat berani. Nah, kalau boleh tahu Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah menuliskan ini? Sedih Nars, tapi ada rasa yang memuaskan Nars setelah kita tulis ini Nars. Sangat bagus ya Pak, Bapak bisa merasakan lega. Jadi saya ingin Bapak untuk melanjutkan proses ini dengan menuliskan jurnal. Nah di sini kami punya buku kecil ini untuk diberikan kepada Bapak. Di sini Bapak bisa menuliskan apa yang Bapak rasakan, apa yang Bapak pikirkan, bahkan menuliskan kegiatan sehari-hari Bapak ke depannya. Nah Bapak tidak perlu menuliskan yang panjang, cukup beberapa kalimat saja. Nah ini akan membantu Bapak merelaksasikan diri Bapak. Bapak mau mencoba? Seperti jurnal harian setiap hari. Iya Bapak, setiap hari. Jadi anggap saja jurnal ini, buku ini adalah teman setia Bapak untuk Bapak mencurahkan isi hati Bapak. Bapak bisa menuliskannya mungkin setiap Bapak ingin tidur atau setiap Bapak merasa ingin menuliskannya. Bagaimana Pak? Baik Nars, nanti kita langsung. Oke, baik Bapak, selanjutnya saya akan sedikit bercerita dengan Bapak. Nah, mungkin Bapak sampai detik ini masih memiliki pikiran negatif terhadap diri Bapak sendiri karena kehilangan orang yang Bapak sayangi terjadi dalam kehidupan Bapak. Nah, akan tetapi Bapak, di sini kita akan mencoba memahami pikiran-pikiran tersebut dengan hal yang sedikit berbeda. Bagaimana menurut Bapak? Pikiran negatif maksudnya ada seperti ini Nars. Kita bertanya-tanya Nars, kenapa kita jalan ini? Ya, perasaan seperti itu Bapak. Nah, itu adalah perasaan yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan kita Bapak. Tapi Bapak, di sini kita akan mencoba memahami pikiran-pikiran tersebut dan menggantinya ke pikiran yang positif dan lebih realistis. Nah, Bapak sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari maksud dan tujuan dari Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan menyebabkan penderitaan, tapi dari semuanya itu Tuhan mengizinkan itu terjadi dan ada semua tujuan dari kejadian itu Bapak.
Tapi sebenarnya nurse, kenapa Tuhan memberikan perasaan saya saat ini? Saya tidak paham nurse. Kita tidak bisa menjalani jalan yang berat ini. Baik Bapak, saya sangat mengerti kekhawatiran yang Bapak alami saat ini. Nah, memang itu sangat wajar atau sangat manusiawi untuk mempertanyakan hal tersebut. Akan tetapi Bapak, di sini tidak perlu selalu kita untuk mempertanyakan apa maksud tujuan dari semuanya itu. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Seperti yang Bapak alami saat ini, Bapak kehilangan orang yang sangat Bapak cintai. Nah, di sini Tuhan tahu bahwa Bapak ini sanggup melewati semuanya itu. Di sini juga Bapak, Tuhan ingin Bapak bangkit dan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam firman-Nya, yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat 7, di mana serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, Bapak, dari firman ini kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita, bahkan di tengah duka cita pun. Tuhan ingin kita menjadikan doa sebagai alat yang sangat ampuh untuk mengatasi segala kekhawatiran kita. Baik nurse, memang akhir-akhir ini nurse kita sudah jarang berdoa pada Tuhan karena kita rasa Tuhan tidak mendengarkan doa nurse. Tapi setelah mendengar kata-kata dari nurse, kita akan mulai menyerahkan diri pada Tuhan. Kita akan mulai mencoba menerima kita kekurangan ini, dan kita akan berdoa pada Tuhan supaya kita boleh lewati fase kesedihan ini. Dan yang terakhir Pak, kita akan melakukan sesuatu yang disebut romantic relationship. Ini akan membantu Bapak merasa terhubung dengan almarhum ayah Bapak dengan bentuk yang berbeda. Kita akan membuat sesuatu yang mewakili kenangan Bapak bersama dengan almarhum ayah Bapak. Nah, misalnya kita akan membuat video yang dimana di dalamnya itu ada foto-foto kenangan Bapak bersama dengan ayah Bapak maupun juga keluarga Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Video kenangan nurse. Kita ada nurse foto-foto bersama dari keluarga nurse. Nah, kita ingin sekali sih membuat itu. Baik Bapak, jadi saya akan membantu Bapak untuk membuatkan videonya. Nah, ini akan menjadi cara yang indah untuk Bapak mengenang dan menghargai hubungan Bapak bersama dengan almarhum ayah Bapak. Iya pasti nurse. Kita akan senang pasti kalau membuat itu.